Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nata'ijal fikri li albabil hijja amma ba'd. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana al-mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Agim Abdullah Nasruddin Amin, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, sini saya akan menyampaikan materi Ulumul Quran, yaitu tentang Nuzulul Quran. Puji syukur sebelum itu, puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada kali ini. Karena dengan rahmat dan karunialah serta taufik dan hidayahnya saya bisa menyampaikan. Terhormat Ibu Agustriani selaku dosen pengampu Ulumul Al-Quran, saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan menjadi sumber ajaran Islam yang pertama dan utama harus kita imani dan aplikasikan dalam kehidupan kita agar kita memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran untuk yang pertama kalinya biasa diperingati oleh umat Islam yang dikemas dalam suatu acara ritual yang disebut dengan Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya merupakan tonggak sejarah munculnya satu syariat baru dari agama Tauhid, yaitu agama Islam, sebagai penyempurna dari agama-agama Tauhid sebelumnya. Ayat-ayat Al-Quran tidaklah diturunkan sekaligus secara keseluruhan, namun secara berangsur-angsur sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebelum saya memaparkan materi, Imam Ghazali dalam kitabnya yaitu Jalan Orang Bijak, nah, berkata, pemberi nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, sedangkan yang diam adalah kematian. Baik, di sini saya akan merumuskan masalahnya ya, yaitu bagaimana proses-proses turunnya Al-Quran, bagaimana hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan hikmah turunnya Al-Quran. Baik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah kira-kira 200 Masehi dari Masjidil Haram pada Senin menjelang terbitnya Fajar 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu itu bala tentara Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah dengan maksud akan meruntuhkannya. Mereka datang dengan mengendarai gajah, namun penyerangan itu gagal total karena Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil yang menjatuhkan batu-batu dari neraka kepada mereka. Seperti yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur berupa beberapa ayat dari sebuah surat atau sebuah surat yang pendek secara lengkap, dan penyampaian Al-Quran secara keseluruhan memakan waktu kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun. Waktu Nabi masih tinggal di Makkah sebelum hijrah
dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Makkah, Arab Saudi. Setelah itu Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz atau 114 surat atau sekitar 6.666 ayat. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu Makkah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah dan Madinah disebut Madaniyah. Al-Quran memberi petunjuk dalam akidah, syariah, dan akhlak dengan cara meletakkan dasar dari prinsipil mengenai masalah tersebut. Dan Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan keterangan yang sesuai mengenai dasar itu. Kami telah turunkan kepadamu al-zikr, Al-Quran, untuk kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Quran surat An-Nahl ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk memberi pedoman kepada manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sangat besar dan sekaligus menyatakan kedudukannya bagi seluruh alam semesta. Turunnya Al-Quran tahap pertama pada malam Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada penghuni alam semesta yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan dari umat Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran tahap kedua secara berangsur-angsur. Berbeda dengan kitab-kitab samawi yang turun sebelumnya, Al-Quran membawa pengaruh yang dahsyat, namun di sisi lain menimbulkan keraguan terhadapnya. Sebelum jelas bagi mereka tentang rahasia ilahi yang ada di balik itu, Rasulullah SAW tidak menerima risalah agung ini sekaligus. Kaumnya pun juga tidak semuanya puas dengan keberadaan risalah tersebut, disebabkan karena kesombongan dan sifat permusuhan mereka. Oleh karena itu, wahyu pun turun secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dan menghiburnya, kemudian membawanya untuk mengikuti peristiwa dan kejadian-kejadian sampai Allah menyempurnakan agamanya dan mencukupkan nikmatnya. Turunnya Al-Quran secara bertahap tentunya juga mengandung hikmah-hikmah yang dikehendaki Allah untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian, proses turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran merupakan pembahasan yang sangat penting dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Bahkan boleh dikata, inilah pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran yang paling urgent secara keseluruhan. Karena pengetahuan tentang nuzul Al-Quran adalah dasar untuk meyakini Al-Quran itu sendiri. Dan bahwasannya Al-Quran adalah betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dasar untuk mempercayai kenabian Rasulullah SAW. Dan bahwasannya Islam itu benar. Kemudian nuzulul Quran merupakan pokok dari keseluruhan pembahasan-pembahasan ilmu-ilmu Al-Quran yang lain. Di dalam proses turunnya Al-Quran, pada awal turunnya wahyu yang pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. Muhammad SAW pada saat itu belum diangkat menjadi Rasul dan hanya memiliki peran sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada saat turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad
diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sesuai dengan adanya firman Allah, "Wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan." Quran Surah 74, 1-2. Ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiyah serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Dapat dilihat misal dalam surat At-Takasur, satu surah yang mengecam mereka yang menumpuk-numpuk harta, dan surah Al-Ma'un yang menerangkan kewajiban terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim serta pandangan agama mengenai hidup bergotong royong. Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam tiga hal pokok. Yaitu tiga. Pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Quran Surat 21 ayat 24. Keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyang. Quran Surat 43 ayat 22. Dan karena adanya maksud-maksud tertentu dari golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan, kalau sekiranya Bani Hashim memperoleh kemuliaan nubuwah, kemuliaan apalagi yang tinggal untuk kami. Ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Makkah menuju daerah-daerah lainnya. Periode selanjutnya, sejarah turunnya Al-Quran pada periode selanjutnya terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi perkelahian dahsyat antara kaum Islam dan jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam memakai segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Sehingga pada masa itu, ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan tentang kewajiban prinsipil penganutnya sesuai kondisi dakwah ketika itu. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengaril kepada kaum musyrik yang berpaling dari suatu kebenaran. Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran telah sanggup menahan paham-paham dari kaum jahiliyah dari segala arah, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti dan kedudukan dalam rasio dan alam pikiran sehat. Kemudian proses turunnya Al-Quran terbagi dalam 2 tahapan. Yang pertama, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang kedua, turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran baik itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia maupun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Nuzul Quran maknanya adalah turunnya Al-Quran dalam pengertian Al-Quran secara terminologi. Dan pembahasan Nuzul Quran adalah pembahasan tentang proses turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Proses turunnya Al-Quran dapat dibagi pada 2 bagian. Pertama, turunnya secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian kedua, turunnya secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Cara turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW melalui perantaran malaikat Jibril ada 2 macam. Yang pertama, datang kepadanya suara seperti gerincingan lonceng dan suara yang amat kuat. Kemudian yang kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Hikmah turunnya Al-Quran adalah secara sekaligus kepada Nabi Muhammad
adalah yang pertama adalah untuk meninggikan derajat Al-Quran dan derajat orang-orang yang diturunkan kepadanya. Kemudian yang kedua, untuk menyamakan antara Rasulullah dan Nabi Musa dan kitab-kitab samawi lainnya, di mana kitab-kitab tersebut diturunkan secara sekaligus. Kemudian Nabi Muhammad dilebihkan dengan adanya diturunkan secara bertahap. Kemudian secara sekaligus kepada Nabi Muhammad kemudian yang secara sekaligus kepada Nabi Muhammad adalah yang pertama, untuk mengukuhkan hati Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sebagai tantangan dan menampakkan kemujizatannya. Kemudian yang ketiga, untuk memudahkan dilafal dan dipahami. Kemudian yang keempat, penyesuaian dengan peristiwa aktual yang terjadi dan terciptanya kebertahapan pemberlakuan hukum. Kemudian yang kelima, sebagai bukti adanya Al-Quran turun dari Allah. Kemudian yang keenam, untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang muncul di kalangan kaum muslimin. Oke, baik, cukup sekian pembahasan materi Ulumul Quran dari saya, judul Nuzul Quran. Terima kasih kepada dosen pengampu. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.